Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 5. Dan hari ini kita akan belajar bab 4 bagian 3, yaitu masih membahas tentang haji. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Hari ini kita akan membahas tentang larangan selama melaksanakan ibadah haji. Di sini ya, yang pertama larangan bagi laki-laki yang tidak boleh dilakukan untuk laki-laki. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang dijahit. Yang B, memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki ya. Tidak boleh tertutup mata kakinya, harus terlihat. Kemudian yang C itu menutup kepala. Yang D itu menjadi wali nikah. Kemudian selanjutnya yang kedua itu larangan bagi perempuan. Ada dua. Yang A, memakai tutup muka atau cadar. Yang B itu memakai sarung tangan. Ya, itu larangan bagi perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan. Di sini yang pertama yaitu memakai wangi-wangian baik di badan maupun pada pakaian kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi ketika selama melaksanakan ibadah haji tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang B itu mencukur atau memotong rambut dan bulu badan yang lain serta memotong kuku dan meminyaki rambut, itu juga tidak boleh. Yang C, berburu dan membunuh binatang yang halal dimakan dagingnya. Kemudian yang D yaitu memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah suci. Ya. E, menikahlah orang lain, menikahkan orang lain atau menjadi wali akad nikah. Jadi selama melaksanakan ibadah haji tidak boleh melaksanakan nikah atau menikahkan orang lain, itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang F yaitu berhubungan suami istri. Ketika melaksanakan ibadah haji ya, yang sudah menikah juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Yang G yaitu mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata yang kotor, itu sudah pasti tidak boleh. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pembayaran dam. Di sini dijelaskan ya, dam dalam ibadah haji atau umroh diartikan yaitu denda. Dam disebut juga dengan fidyah yang artinya tebusan. Kemudian kafarot yang artinya penghapusan dan juga disebut hadiyu yang artinya pemberian. Orang-orang yang melanggar larangan dalam ibadah haji atau umroh wajib membayar dam atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya ya. Apabila orang tersebut melakukan pelanggaran berarti harus membayar dam sesuai dengan sesuai dengan yang dilanggar ya. Dam dilihat dari sebabnya dapat dibagi menjadi dua. Ya, di sini yang pertama itu dam sebab melanggar larangan ihram, dan yang kedua dam sebab meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji.
Untuk lebih jelasnya, ya, Ibu minta diperhatikan sebentar. Nah, di sini ya dijelaskan yang pertama dam sebab melanggar larangan ihram. Itu apa saja? Yang pertama, berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Haji dan umrohnya batal dan harus diulang pada kesempatan yang lain. Nah, dendanya apa? Yang pertama yaitu menyembelih seekor unta di tanah suci. Kemudian, kalau tidak ada unta, maka dengan seekor lembu di tanah suci atau Mekah ya. Kemudian, kalau tidak ada lembu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak ada kambing, diganti dengan uang seharga seekor unta dan dibelikan makanan. Makanan itu disodakohkan kepada fakir miskin di tanah suci Mekah. Kalau tidak dapat makanan, hendaklah berpuasa. Tiap-tiap seperempat gantang dari harga unta itu, ya, ia harus puasa 1 hari dan tempatnya boleh di mana saja. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji ya, kita harus benar-benar paham ya peraturan dalam melakukan ibadah haji supaya kita tidak melanggar peraturan. Kemudian yang kedua yaitu denda karena melakukan salah satu larangan yang berikut. Yang pertama itu bercukur rambut, memotong kuku, ya. Kemudian memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut, dan berhubungan suami istri setelah tahalul pertama. Dendanya itu apa? Bagi mereka yang melanggar, ya. Di sini dijelaskan denda bagi mereka yang melanggar yaitu yang pertama menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban, ya. Kemudian jika tidak ada, berarti diganti dengan berpuasa 3 hari. Jika tidak mampu berpuasa, diganti dengan bersodakoh makanan 3 gantang atau 9,3 liter kepada 6 orang fakir miskin. Itu denda bagi mereka yang melanggar. Kemudian yang ketiga yaitu dam atau denda karena membunuh binatang buruan di tanah suci, kecuali ular, kalajengking, tikus, dan lain-lain yang membahayakan ya. Dendanya apa saja? Di sini dijelaskan bagi mereka yang membunuh binatang buruan ya, kecuali yang membahayakan. Dendanya yang pertama itu menyembelih binatang serupa dengan yang dibunuh. Kemudian jika tidak mampu bersodakoh makanan seharga binatang yang dibunuh. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu pula, diganti dengan berpuasa seharga binatang yang dibunuh. Tiap-tiap seperempat gantang, ia harus berpuasa 1 hari. Kemudian di sini yang selanjutnya ya, dam sebab meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu rukun dan wajib haji. Yang pertama, denda karena tidak mengerjakan salah satu dari amalan berikut ini, ya. Dendanya bagi yang tidak hadir di padang Arafah, mengerjakan haji secara tamattu atau qiron, tidak ihram dari miqatnya, tidak bermalam di Musdalifah dan Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada ya. Dendanya jika ada yang melanggar salah satu tadi berarti harus menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak dapat berarti boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan pada waktu haji dan 7 hari lagi dikerjakan setelah kembali ke tanah air. Ini denda bagi orang yang melakukan salah satu amalan yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu dam atau denda kepada orang yang terhalang di jalan atau tidak dapat meneruskan haji dan umroh
sedang dia sudah berihram adalah menyembelih seekor kambing di tempat ia terhalang, kemudian bercukur rambut dengan niat tahallul ya. Jadi berikut adalah dam atau dendanya bagi orang yang melakukan kesalahan saat atau melanggar saat melakukan ibadah haji. Dan untuk teman-teman di rumah, Ibu minta tolong dibaca lagi buku paketnya ya. Apabila nanti ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya sama Bu Rahma. Dan untuk hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tulis jawabannya di buku tulis ya. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.